Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dzakirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali. Insyaallah taala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita, dan kita sampai pada ayat yang ke-12 dari surat An-Nisa, dan masih berkaitan tentang ayatul ahkam, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, yaitu hukum waris. Dan tentunya tentang waris ada babnya tersendiri, untuk ilmu waris atau faraid. Namun kita ambil secara global, secara umum, dari pembagian waris yang Allah telah tetapkan, sehingga yang akan kita bahas itu secara umum, secara mendetailnya, yaitu ada babnya tersendiri, yaitu bab waris. Biasanya ada Ustadz Hendra Taib. Kita akan ambil terjemahan terlebih dahulu. Kalalatan. Kita baca kalalatan, artinya orang yang tidak punya ayah dan anak. Ketika dia meninggal, sudah tidak memiliki orang tua dan anak, disebut dengan kalalah. Baik, kita mulai terjemahannya. Wa dan lakum, bagi kalian. Kalian di sini siapa? Para suami-suami. Wa lakum, dan bagi kalian, itu bagi para suami-suami. Nis, separuh. Ma, apa-apa yang taroka, telah ditinggalkan. Maksudnya adalah harta warisan. Azwajukum, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian. Dalam bahasa Arab
Zauj, zaujun artinya pasangan. Bisa untuk laki-laki yaitu suami, atau juga untuk perempuan, istri. Sehingga jika disebut zauj, maknanya adalah pasangan. Bisa untuk laki-laki yaitu suami, bisa untuk perempuan yaitu istri. Baik. Sekali lagi, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian separuh apa-apa yang telah ditinggalkan oleh pasangan-pasangan kalian, yaitu para istri. Jadi seorang suami mendapatkan separuh dari harta istri, dari warisan. Apa syaratnya? Jika lam yakun, lam tidak, yakun memiliki 4 arti. Dahulu menjadi adalah ada. Lam yakun tidak ada. Lahunna bagi mereka. Lahunna bagi mereka, mereka perempuan. Kembali ke istri-istri. Illam yakun lahunna, jika tidak ada bagi istri-istri walad, anak. Maksudnya jika istri tidak memiliki anak. Dan lafaz waladun, anak, digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Dan jika disebut walad, bisa untuk laki-laki atau bisa untuk perempuan. Kalau laki-laki ibnun, kalau perempuan ibnatun. Namun lafaz walad ini mencakup keduanya. Anak, walad, yang dilahirkan, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Baik, sekali lagi, walakum bagi kalian separuh apa-apa yang telah ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika tidak ada bagi mereka anak, jika tidak ada anak bagi mereka. Maksud tidak punya anak. Baik. Sehingga seorang suami mendapatkan warisan dari istri jika istri tidak ada anak. Jika punya anak, dapat berapa? Kalau enggak, dapatnya separuh. Jika tidak ada anak, dapatnya separuh. Jika ada anak, berapa? Lanjut dulu. Maka in kana ada, lahunna bagi mereka. Siapa mereka? Perempuan di sini, istri-istri. Walad, anak, baik laki-laki maupun perempuan. Fa in kana lahunna walad, jika ada anak bagi mereka atau mereka punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Falakum, maka bagi kalian. Siapa kalian di sini? Suami. Ar-rubu', 1/4. Mimma tarokna, dari apa-apa yang mereka tinggalkan, yaitu para istri. Masih apa? Istri meninggalkan warisan. Sehingga jika istri meninggal, suami dapat berapa warisan? Setengah.
jika tidak ada anak. Jika ada anak, seperempat. Mim ba'di, dari setelah wasiyatin, wasiat. Yusina biha, mereka wasiatkan, mereka mewasiatkannya. Siapa? Istri. Au dain, atau dain, hutang. Jadi harta warisan itu akan diberikan setelah wasiat ditunaikan atau hutang. Jadi jangan sampai warisannya dibagi dulu, baru apa? Baru setelah itu muncul hutang atau muncul wasiat. Enggak. Wasiatnya dulu, hutangnya dulu, selesai, barulah apa? Waris. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Yang mendapatkan wasiat adalah orang yang di luar ahli waris. Tapi wasiatnya ke ahli waris gimana? Misal, kan mungkin terjadi, kalau saya meninggal nanti rumah itu untuk anak pertama semuanya. Padahal anak pertama dapat warisan. Anak itu tidak akan termahjub, tertutupi. Maka tetap yang ditunaikan adalah waris, karena tidak boleh wasiat. Taib. Kalau tadi adalah suami, sekarang istri. Wa lahunna, bagi mereka perempuan. Siapa maksudnya? Istri. Siapa? Istri mereka mendapatkan, memperoleh bagi mereka ar-rubu', seperempat, mimma, dari apa-apa yang taraktum, kalian tinggalkan. Kalian di sini siapa? Yang meninggal di sini siapa? Suami. Apa syaratnya istri mendapatkan seperempat jika suami meninggal? Illam yakul lakum walad, jika lam yakun, tidak ada, lakum walad, bagi kalian anak. Jika tidak ada anak bagi kalian. Sehingga jika seorang suami meninggal, maka istri mendapatkan seperempat. Syaratnya tidak ada anak. Jika ada anak, jika ada anak berapa? Lanjut. Fa in kana lakum, jika kana lakum, ada bagi kalian walad, anak. Suaminya punya anak, maka istri dapat falahunna, maka lahunna bagi mereka, yaitu para istri, sumun, 1/8 mimma taraktum, dari apa-apa taraktum yang kalian tinggalkan, yaitu para suami. Mim ba'di, dari sesudah wasiyatin, wasiat, tusuna biha,
kalian wasiatkan, kalian mewasiatkannya, audain atau hutang. Lagi-lagi apa? Warisan itu diberikan setelah wasiat dan bayar hutang. Lanjut. Wa in, jika kana ada atau adalah, rajulun seorang laki-laki, yurasu, yuras diwariskan, siapa? Dia itu mendapat kalalah. Tadi apa kalalah? Seseorang yang tidak punya ayah dan anak. Yuras yaitu meninggalkan, mewariskan. Sekali lagi, wa in kana, jika ada, rajulun seorang laki-laki, yurasu mewariskan kalalah, meninggal kalalah, yang tidak punya ayah, orang tua dan anak. Jadi, seorang laki ketika meninggal tidak memiliki ayah maupun anak. Atau imro'atun, atau demikian juga seorang perempuan. Jadi seorang laki-laki atau seorang perempuan ketika meninggal tidak punya orang tua, tidak punya anak. Wa lahu, baginya, namun dia memiliki akhun, saudara laki-laki, au ukhtun, atau saudara perempuan. Ketika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, tidak punya anak, tidak punya orang tua, sudah tidak ada, namun punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Falikulli, maka likulli, setiap satu, minhuma, dari mereka, li, mendapat atau memperoleh, bagi, falikulli wahidin minhuma, maka setiap satu dari keduanya, setiap orang dari keduanya, saudara laki-laki atau perempuan, li, mendapat, memperoleh, as-sudus, seperenam. Jadi ketika seseorang meninggal tidak punya anak dan tidak punya orang tua, namun dia punya saudara laki-laki atau perempuan, dapatnya seperenam, sudus. Jika saudaranya lebih dari satu, jika saudaranya lebih dari satu, maka in, jika kanu, mereka adalah, atau mereka itu ada, aksara, lebih banyak, min dalika, dari itu. Tadi apa? Seseorang meninggal tidak punya ayah, gak punya anak, tapi punya satu saudara laki-laki atau perempuan, dapatnya sudus. Tapi jika saudaranya banyak, lebih dari satu, baik laki-laki maupun perempuan, fahum, maka mereka syuraka,
bersekutu bersama-sama fi thulus dalam sepertiga. Kenapa? Dari 1/6 kepada 1/3, dari 1/3 ke 2/3. Dalam hitungan apa? Hitungan ashabul furud, pembagian yang Allah tetapkan 1/6, 1/3, 2/3, 1/8, 1/4, setengah. Jadi apa? Pembagian yang ditetapkan dalam waris itu 1/6, 1/3, 2/3, 1/8, 1/4, setengah, separuh. Maka jika dia seorang diri 1/6, di atasnya 1/6, 1/3. Mim ba'di wasiyatin, setelah wasiat, yusa biha, yang diwasiatkan, yang ia mewasiatkannya. Siapa? Yaitu orang yang meninggal, laki-laki atau perempuan, yang tidak punya, sudah tidak ada orang tua dan tidak punya anak. Audainin, atau hutang, ghairu mudhar, yang tidak memberatkan, menyusahkan. Wasiyatan minallah, wasiat dari Allah. Maksudnya bahwasanya perkara ketentuan waris adalah wasiat dari Allah. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, halimun, lagi maha penyantun. Wallahu alimun hakim, wallahu alimun halim, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Baik, kita ulangi lagi, agak panjang ini. Karena memang ayat waris, perkara waris kan panjang ya. Urusan waris panjang atau pendek? Panjang. Baik, kita ulangi lagi. Walakum walakum, dan bagi kalian. Kalian di sini siapa? Para suami. Nis, setengah, separuh. Ma taraka azwajukum, apa-apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Seorang suami dapat warisan dari istri berapa? Separuh. Syaratnya illam yakul lahunna walad, jika mereka para istri tidak memiliki anak. Jika punya anak, 1/4. Fa in kana, maka jika ada, lahunna, bagi mereka. Siapa mereka di sini? Istri. Lahunna, mereka perempuan. Maka jika ada bagi mereka perempuan walada, anak, falakum, bagi kalian para suami, ar-rubu', 1/4 mimma tarokna, dari apa-apa yang mereka para istri tinggalkan.
Jika tidak anak, dapatnya separuh. Jika ada anak, seperempat. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain, dari setelah wasiat yang diwasiatkannya atau hutang. Baik, sekarang istri. Kalau suami meninggal, istri dapat berapa? Walahunna, bagi mereka para istri, ar-rubu', seperempat. Mimma taraktum, dari apa-apa taraktum yang kalian tinggalkan. Maksudnya para suami. Jika suaminya meninggal, istri dapat seperempat. Syaratnya illam yakul lakum walad, jika kalian tidak memiliki anak. Jika punya anak, jika suami punya anak, seperlapan. Fa in kana lakum walad, jika ada bagi kalian walad, anak, suaminya punya anak, falahunna, maka bagi mereka, yaitu istri, as-sumun, seperdelapan, mimma taraktum, dari apa-apa yang kalian tinggalkan. Sehingga seorang istri dapat seperempat jika suaminya tidak ada anak. Jika suami ada anak, berapa? Apakah harus dari anak istrinya yang sekarang? Misalnya, mungkin nggak istri yang sekarang nggak ada, yang dulu ada? Mungkin. Istri pertama meninggal, dia sudah punya anak dengan istri pertama, kemudian nikah lagi, tetap anak? Tetap. Maka apa? Baik anaknya dari yang sekarang lama atau yang sekarang, maka yang pasti dia punya anak. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, dari setelah wasiat yang kalian mewasiatkannya atau dain, hutang. Yang terakhir tadi apa? Laki-laki yang meninggal atau perempuan meninggal, tidak ada anak dan sudah tidak ada orang tua. Wa in kana rajulun, dan jika ada rajulun, seorang laki yang meninggalkan kalalah. Berarti kalalah apa? Kalalah adalah orang yang meninggal sudah tidak punya orang tua dan anak. Awi imra'atun, atau seorang perempuan. Siapa yang meninggal ini, laki-laki maupun perempuan. Walahu, dan dia memiliki akhun, saudara laki-laki, au ukhtun, atau saudara perempuan. Berapa dapatnya? Sudus, seperenam. Falikulli wahidin minhuma, maka setiap dari mereka berdua mendapat, memperoleh sudus, seperenam. Kalau saudaranya banyak, dua atau lebih, fa in kanu, dan maka jika mereka ada aktsara min dzalika, lebih dari itu. Berapa? Dua atau tiga atau seterusnya.
minimal 2 dan seterusnya. Fahum syuraka'u fi thulus, maka mereka syuraka, bersekutu, bersama, fi thulus, dalam 1/3, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain, dari setelah wasiat yang ia mewasiatkannya atau hutang, ghairu mudhar, tanpa menyusahkan, memudaratkan. Wasiyatan minallah, wasiat dari Allah. Perkara waris adalah wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim. Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Khalas ya. Ini kalau di tafsir dirincikan panjang. Kita ambil ya. Baik. Ayat sebelumnya dulu kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 11 ya. Ayat yang sebelumnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan pada kalian. Kalian di sini mencakup laki-laki maupun perempuan, suami, istri, semuanya, laki-laki maupun perempuan, orang-orang beriman. Fi auladikum, wasiat Allah kepada anak-anak kalian yang kalian tinggal. Apa wasiat Allah dalam perkara waris? Lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki mendapat sama dengan bagian 2 orang perempuan, atau satu laki-laki mendapat bandingannya 2 orang perempuan dalam perkara waris. Islam adalah agama yang mendatangkan keadilan, dan Allah perintahkan untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil. Pertanyaannya, apakah adil itu harus menyamaratakan? Tidak. Terus jika tidak sama rata, terus gimana adil? Ukuran adil gimana? Ini Pak, ayat waris itu diantara yang dikomentari oleh orang liberal, orang-orang yang tidak punya agama. Nggak adil. Apakah adil itu harus menyamaratakan? Tidak. Terus adil itu memberi masing-masing sesuai dengan haknya. Kita punya perusahaan, misalnya Pak, kita punya perusahaan. Di perusahaan kita ada karyawannya, ada apa saja? Direktur, karyawan biasa, bagian bersih-bersih, ada shift siang, shift malam, ada satpam. Apakah semuanya dalam memberikan gaji sama rata? Ya, berarti gak adil.
kata mereka. Enggak, masing-masing dikasih, namun masing-masing sesuai dengan haknya. Kalau direktur disamakan dengan yang bagian bersih-bersih, adil atau enggak adil? Direkturnya S3, yang bersih-bersih lulusan SD. Kalau disamaratakan adil atau enggak adil? Enggak. Ini S3, ini apa? Lulusan SD. Yang satu kerja pakai tenaga, yang satu lagi pakai kepala. Lebih berat mana? Yang pakai kepala apa pakai tenaga, Pak? Dia belajar S3 sampai botak, Pak, kepalanya, Pak. Panasnya, ngebul. Yang kerja pakai berpikir apa? Itu berpikirnya itu kerjanya di kantor, pulang ke rumah masih ke bawah. Itu apa? Yang kerja pakai mikir. Ala kulli hal, kembali ke tadi. Maka menyamaratakan, adil itu tidak harus menyamaratakan, namun masing-masing sesuai dengan haknya. Oleh karenanya dalam perkara waris, lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki mendapat bagian sama seperti dua orang perempuan. Karena seorang perempuan ketika dia itu punya harta, kewajiban untuk siapa? Dirinya sendiri. Adapun seorang lelaki kalau dia punya harta, kemana hartanya disalurkan? Dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian orang tuanya, kemudian kalau orang tuanya atau saudaranya punya tanggungan hutang, siapa yang tanggung jawab? Kalau semuanya sudah nggak bisa, saudara laki-laki. Kalau ada diat itu misalnya terjadi pembunuhan, kemudian dimaafkan, maka harus bayar diat. Berapa diatnya? 100 onta. Kemudian yang nanggung diat ini tidak mampu, siapa yang bertanggung jawab? Laki-laki. Kepala keluarga laki-laki. Siapa yang harus dikuatkan? Kepalanya atau bagian bawahnya? Ketuanya atau anak buahnya? Ketua. Sehingga kenapa Islam itu memberikan laki-laki bagian lebih daripada perempuan? Karena tanggung jawabnya besar. Mana yang lebih besar? Direktur atau bersih-bersih? Direktur. Kalau perusahaannya bangkrut, siapa yang bertanggung jawab? Direktur, dipecat. Demikian juga apa? Dalam perkara waris. Maka adil itu tidak menyamaratakan, namun adil adalah memberikan masing-masing haknya. Bi an tu'tiya likulli dhi haqqin haqqah. Adil itu dengan engkau memberikan masing-masing sesuai dengan haknya. Taib. Fa in kunna nisaan, jika mereka yaitu para perempuan, fauqas nataini, lebih dari 2. Jika apa? Si ahli warisnya lebih dari 2 perempuan. Falahunna sulusa ma tarak, maka mereka mendapat 2/3 dari warisan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian saudaranya perempuan ini berapa? Lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3.
Wa in kanat wahidah, jika dia seorang diri, falahan nis. Nah, jika apa? Jika tadi dua saudara perempuan, maka mengambil 2/3. Jika sendiri, nis, dia mengambil separuh, mendapat harta warisan separuh. Taib. Jika dua orang, dua anak perempuan saja. Kalau tadi kan jika lebih dari 2, mengambil 2/3. Jika sendirian, anak satu-satunya perempuan mengambil separuh. Jika anaknya hanya 2, jika anaknya perempuan lebih dari 2/3. Jika satu-satunya perempuan, separuh. Jika 2/3. Pendapat jumhur, dan ini pendapat yang benar. Di antara dalilnya adalah kisahnya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' meninggal di perang Uhud, syahid. Ketika dia meninggal, maka semua warisannya diambil oleh saudaranya. Maka istrinya Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ad bin Rabi' telah wafat di medan perang Uhud, dan semua hartanya diambil oleh pamannya." Karena sesuai dengan apa? Ya, jahiliyah. Kalau ada yang meninggal, maka warisannya diambil oleh pamannya semuanya. Dan dia mengatakan, dan Sa'ad bin Rabi' meninggalkan saya, istrinya, dan 2 anak perempuan, bintain. Maka akhirnya Rasulullah SAW memanggil pamannya, saudaranya Sa'ad, memanggil saudaranya Sa'ad agar memberikan anaknya 2 perempuan tadi sulusain, 2/3, dan istrinya diberikan sumun, 1/8. Kan tadi kan diberikan 1/8. Maka ini diantara dalil yang menegaskan jika 2 anak perempuan maka diberikan sulusan, 2/3. Sebagaimana jika ada 2 orang saudara yang mewarisi dari saudaranya laki-laki, 2 saudara, dan ketika saudara yang meninggal sudah tidak punya anak, tidak punya orang tua, maka saudarinya jika berdua orang mendapatkan 2/3. Jika saudarinya saja mendapatkan 2/3, maka anak perempuan lebih utama. Karena dalam perkara waris yang paling kuat adalah anak. Anak laki-laki maupun perempuan. Jadi akwal miras, ahli waris yang paling kuat, yang tidak akan termahjub. Jika ada 5 ini, yang lainnya tertutup. Pertama, anak laki-laki, anak perempuan, ibu bapak, yang terakhir suami atau istri. 5. Ini apa? Akwal miras, ahli waris yang paling kuat. Anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ibu dan bapak. Yang kelima yaitu suami atau istri. Jika suami meninggal, istrinya. Jika istri meninggal, suaminya.
Wali abawaihi likulli minhuma sudus, dan masing-masing dari kedua orang tuanya mendapatkan sudus, yaitu 1/6 mimma taraka in kana lahu walad, dari apa yang ditinggalkan jika dia memiliki anak, orang tua dari si mayit. Dan menggunakan lafaz abuwai karena sisi bapak lebih dikuatkan, sisi laki-laki lebih dikuatkan dalam perkara waris. Kalau perkara berbakti, ibu, namun dalam perkara pembagian, bapak. Fa illam yakul lahu walad, jika yang meninggal tidak memiliki anak. Wa warithahu abawah, dan yang mewarisi adalah kedua orang tuanya. Fali ummihi sulus, maka ibunya mendapatkan 1/3 sulus. Fa in kana lahu ikhwa, jika dia memiliki saudara-saudara banyak, fali ummihi sudus, maka dari sulus turun menjadi 1/6. Sehingga dalam perkara waris itu seseorang bisa mendapatkan banyak dan juga bisa mendapatkan kurang dari itu. Ketika ada usul, ketika ada anak-anak atau ahli waris yang lainnya yang lebih kuat, jadi derajatnya lebih kuat. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain, setelah wasiat yang ditunaikan atau hutang. Aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, la tadruna, kalian tidak mengetahui, ayyuhum aqrabu lakum naf'ah, siapakah dari mereka yang paling banyak, paling dekat manfaatnya untuk kalian. Ketika Allah menentukan hukum waris, mungkin ada yang bertanya, kenapa si fulan dapatnya sekian, si fulan dapat sekian? Allah menegaskan, kalian tidak tahu siapakah yang paling banyak memberikan manfaat kepada kalian. Dialah Allah yang menentukan, yang lebih mengetahui. Oleh karenanya Allah mengatakan fariidatan minallah, perkara waris fariidah, kewajiban dari Allah, tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah. Mutlak perkara waris adalah Allah yang menentukan. Kenapa? Allah sebutkan sebabnya. Kenapa dalam perkara waris itu tidak ada campur tangannya manusia? Meskipun dia bapaknya, orang tuanya, saudaranya, anaknya, tidak ada campur tangan dalam mengatur. Kenapa? Allah sebutkan sebabnya. Innallaha kana aliman hakima. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu akibat. Hakiman, lagi Maha bijaksana ketika menentukan sesuatu pas sesuai dengan takarannya. Siapa yang tahu siapakah yang mengetahui dengan apa yang terjadi hari esok? Tidak ada yang tahu. Setiap manusia bisa berubah dengan keadaan yang berubah. Adapun Allah, Dia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Innallaha ya'lamu ma kana wa ma sayakun, wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Apa yang terjadi Allah mengetahui, dan apa yang sedang atau yang akan terjadi jika Allah takdirkan, Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui jika Allah tidak mentakdirkan apa yang terjadi dan bagaimana yang terjadi,
Allah juga Maha tahu. Yang lalu, yang sedang, yang akan datang, seandainya Allah takdirkan, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sehingga dalam ketentuan waris, fariidatan minallah adalah kewajiban dari Allah. Sehingga para ulama fuqaha menamakan ilmu waris dengan ilmu faraid. Faraid dari kata faridah, kewajiban. Ilmu yang kewajibannya langsung dari Allah dan tidak ada campur tangan dari manusia. Setelahnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan bagi kalian separuh. Para suami-suami mendapatkan separuh dari apa yang ditinggalkan oleh para istri. Syaratnya jika mereka para istri tidak ada anak. Fa in kana lahunna walad. Jika mereka para istri memiliki anak, maka dari separuh turun ke rubu', mendapatkan 1/4 mimma tarakna, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh para istri. Dan tentunya mim ba'di wasiyatin yusina biha audain, setelah wasiat yang ditunaikan atau hutang yang dibayarkan. Dan wasiat diberikan kepada orang di luar ahli waris. La wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Walahunar rubu'. Adapun istri mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan, yaitu para suami. Illam yakul lakum walad, jika mereka tidak memiliki anak. Fa in kana lakum walad, jika mereka para suami memiliki anak, dari 1/4 menjadi as-sumun. Kalian wahai para istri mendapatkan 1/8 mimma taraktum, dari yang kalian tinggalkan, yaitu para suami. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, dari setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang yang telah dibayarkan. Berikutnya adalah kalalah, hukum kalalah. Seorang lelaki atau perempuan yang meninggal, sudah tidak ada orang tua dan tidak ada anak, namun dia memiliki saudara, satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan. Maka masing-masing dari keduanya, laki-laki atau perempuan, mendapatkan sudus, 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalik, jika mereka lebih daripada itu, 2, 3 atau seterusnya, maka mereka syuraka fi thuluts, bersekutu dalam 1/3. Mim ba'di wasiyatin yusa biha audain, dari setelah wasiat dan hutang yang telah dibayarkan, ghairu mudhar, yang tidak menyusahkan. Maksudnya bahwasanya wasiatnya tidak melebihi dari yang telah ditentukan. Berapa maksimal wasiat? Maksimal wasiat berapa? 1/3. Tidak boleh lebih dari harta warisan. Jika lebih, dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, kasih tetangga saya separuh hartanya. Jadi kalau dia meninggal, hartanya dikasihkan tetangga separuh. Ditunaikan atau tidak? Tidak.
hanya ditunaikan 1/3. Jangan sampai membahayakan ahli waris, atau bahkan jika tidak ada maka tidak ditunaikan. Jangan sampai membahayakan ahli waris, kecuali semuanya sudah merelakan. Siapa dia mensedekahkan, maka itu apa? Kehendak daripada ahli waris. Wasiyatan minallah, ini adalah wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Allah Maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk manusia, untuk hamba-hambanya, baik pemilik harta maupun yang mereka mendapatkan warisan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar memberikan warisan kepada ahli warisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menegaskan, alhiqu al-fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Alhiqu, berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya. Rasul mengatakan alhiqu, berikanlah, perintah. Dan perintah menunjukkan wajib. Alhiqu, berikanlah, perintah warisan itu kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang Allah sudah telah tentukan. Karena perkara penentuan warisan adalah mutlak haknya Allah, tidak ada campur tangan siapapun. Fama baqiya, jika ada kelebihan, sudah dibagi-bagi masih ada sisa, ke siapa Pak? Sudah dibagi-bagi 1/8, 1/4, masih ada sisanya, kemana nih? Ke panitia zakat, ke DKM, ke ustadznya. Fama baqiya, jika masih ada sisa, fahuwa li aula rajulin dzakar, maka lebihnya itu diberikan kepada laki-laki yang paling dekat. Itulah apa? Namanya asobah. Jadi ada ashabul furud, ada asobah. Ada ketentuan yang sudah Allah tentukan. Tadi apa? Ketentuannya berapa aja? 8, kemudian 1/4, separuh, kemudian 1/6, 1/3, 2/3. Ini apa? Ketentuan yang sudah Allah tentukan. Jika masih ada sisa, ke siapa? Ke ahli waris laki-laki yang paling dekat. Depan itu ada derajatnya. Yang paling dekat anak, kemudian saudara, kemudian anaknya anak, kemudian saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya. Masing-masing ada kekuatan derajatnya. Semakin dekat, maka dialah yang lebih berhak untuk mengambil asobah. Sehingga ada namanya pembahasan asobah bil nafs wa asabah bil ghair. Ada asobah dengan dirinya sendiri, ada asobah dengan yang lainnya. Ini semuanya dibahas dalam ilmu waris. Dan ini gambaran secara umum. Lebih detailnya insyaallah nanti dibahas di bab waris. Ada pembahasan tersendiri. Jadi gimana? Kita lanjut bab waris ya. Materinya stop dulu. Bab warisnya cukup panjang. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat-ayat waris. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita
Semoga Allah memberkahi setiap harta yang kita miliki. Semoga kita senantiasa dikaruniai keluarga anak-anak yang soleh-solehah. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata gitu waris ya? Iya. Itu waris. Tapi yang lebih menarik Ali Imran. Ali Imran ya? Masya Allah. Ali Imran ini yang ngantuk. Aduh, kayak ini warisan agak berat. Waalaikumsalam. Udah mulai itu ya, pasang itu. Alhamdulillah. Saya malah belum kesana beberapa kali. Saya kemarin agak sakit. Yo. Si Sama- Bagus kan katanya rumah bapak tapi nggak nyambung ada ada murid tanya angkat Iya. Bagus. Fajrul kemarin juga bilang, Oh iya. mungkin Pak Maju saja menyampaikan. Kan Apa itu? sudah nggak bersih di RT. Iya betul ya. Mungkin bisa nggak di Sigma Pak yang sebentar dipakai Di mana? di Sigma. Beliaunya, Heeh. Bagusnya. Iya. Dia mau ya, dia malam dia nanya itu. Oh gitu. Nanti bagus nih. Karena sementara kan Pak, ini. Pak kan saya di sini kan sudah nggak ada kerjaan saya lagi, tapi dia tetap nyapu baju. Jadi itu bagus telepon Ustaz aja. Udah saya tanya udah belum nggak nyambung jadi ya mungkin dia masih biasa. Iya. Nanti sampai ini. Ya kan sementara Pak. Iya jadi sementara nanti balik lagi sini. Iya. Iya. Mungkin dia Saya senang. nggak sudah.